Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niken Dwi Paramita dengan NIM B03219041. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai teori perkembangan karir menurut Donald E. Super. Nah, dalam teori ini itu berisi mengenai konsep diri atau gambaran diri, di mana hal ini berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh individu ataupun jabatan yang sedang ia duduki. Nah, maksud dari gambaran diri ini tuh untuk menumbuhkan dorongan internal yang mengarahkan individu ini pada bidang jabatan ataupun pekerjaan yang dipercaya akan memberikan individu ini kesuksesan, sehingga individu ini akan merasa sangat puas saat ia mencapai kesuksesan itu, saat ia mencapai jabatan atau pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, dalam super ini tingkat kepuasan itu selaras dengan pekerjaan dan penerapan konsep dirinya. Jadi saat individu ini memperoleh apa yang mereka inginkan, itu merupakan kepuasan, di mana kepuasan itu menurut individu ini udah selaras baik dari pekerjaannya maupun konsep yang udah mereka bangun gitu ya. Dan pada tahap di teori ini yang pertama itu ada tahap pertumbuhan, di mana tahap ini kisaran umur 0 hingga 14 tahun. Nah, jadi pada tahap pertama ini, individu ini dibentuk yaitu sikap maupun tingkah lakunya. Karena ini tuh sangat penting untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya gitu. Dan sikap dan tingkah laku ini bukan model dari konsep dirinya yang akan dilanjutkan gitu. Nah, sekarang kita masuk tahap kedua nih. Tahap kedua itu ada eksplorasi. Kisaran umurnya itu 15 hingga 24 tahun. Pada tahap ini, individu mulai menyatakan pilihan pekerjaannya. Seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainan. Jadi saat tahap pertama tadi kita kan sudah membentuk ya sikap dan tingkah lakunya. Nah, pada tahap kedua ini kita mengeksplor, kita mencoba gitu. Namanya juga eksplorasi. Umurnya juga 15 sampai 24 tahun. Nah, di umur segitu kita mulai mencoba nih. Apa yang udah kita bentuk itu kita coba. Langsung kita masuk pada tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini kisaran umurnya tuh 25 hingga 44 tahun. Nah, pada tahap ini sebagai individu yang telah melalui percobaan dan telah mengeksplor apa yang mereka ingin tahu. Nah, di tahap ketiga ini mereka membuktikan nih apakah pilihan yang mereka ambil itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan apa yang mereka bentuk saat masa lalunya, saat tahap yang pertama tadi. Lalu memasuki tahap yang keempat, yaitu tahap pemeliharaan, di mana tahap ini kisaran umurnya itu 45 hingga 64 tahun. Nah, pada tahap ini individu hanya meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan ataupun jabatan yang telah mereka miliki. Jadi saat mereka sudah mantap, sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan di pekerjaan itu ataupun di jabatan itu, pada tahap keempat ini individu ini hanya melanjutkan saja atau meneruskan saja apa yang telah mereka dapat, itu diteruskan dan dilanjutkan dalam lingkungannya. Lalu masuk tahap kelima, yaitu tahap kemunduran. Kemunduran ini kisaran umur di atas 65 tahun. Ini pada umur ini itu individu ini mulai hanya peduli pada usaha, dimana usaha ini tuh usaha untuk mempertahankan prestasi individu ini baik dalam pekerjaan maupun jabatannya. Jadi individu ini hanya mengutamakan
usahanya mereka saja, usaha untuk mempertahankannya, tidak pada pencapaian prestasinya, tapi lebih effort dengan usaha mempertahankan prestasi yang dimilikinya. Lalu teman-teman, pada teori ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya nih. Yang pertama kita bahas kelebihan. Nah, kelebihan ini individu ini mampu mewujudkan konsep diri dalam bidang jabatan yang diinginkan. Jadi individu ini tuh memiliki, dalam teori ini tuh kelebihannya tuh individunya dia tuh harus mampu mewujudkan apa yang diinginkan, baik itu jabatan maupun pekerjaannya. Lalu individu itu memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup. Jadi orang yang memiliki impian untuk diwujudkan, dia tuh memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup. Jadi setiap langkahnya ia itu berhak mengambil keputusannya, karena ia berhak untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Yang ketiga, terperinci dalam menyampaikan karir. Orang yang memiliki impian untuk mewujudkan apa yang mereka impikan, itu mereka tuh kerjanya tuh sangat terperinci sekali, teman-teman. Jadi step by step itu mereka lalui gitu. Pahit manisnya mereka bekerja, pahit manisnya mereka memegang jabatan, itu mereka lalui gitu, sehingga mereka sangat puas dengan pencapaiannya. Itu tadi kelebihannya ya. Sekarang kekurangannya nih. Kekurangan ini yang pertama, individu tidak memiliki konsep diri positif, akan kesulitan dalam mewujudkan keinginannya. Nah, saking dianya ingin mewujudkannya, dia itu masih dibayangkan dengan pikiran-pikiran yang negatif. Makanya tadi dikatakan bahwa individu tidak memiliki konsep diri yang positif. Jadi dia itu saat melangkah, dia masih terbayang dengan pikiran yang negatif, konsep dirinya yang negatif. Dan yang kedua, individu akan kesulitan dalam mengembangkan diri jika tidak mendapatkan arahan. Cenderung orang seperti ini hanya mengandalkan perintah andalan, mengandalkan perintah arahan gitu. Jadi mereka akan bergerak saat ada arahan, mereka akan bergerak saat ada clue gitu. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan mengenai teori perkembangan karir menurut Donald Super ini. Sungguh enak buah serikaya, tapi jangan ditambah beluntas. Cukup sekian dari saya, karena materinya sudah tuntas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.